Merhaba arkadaşlar, kembali lagi bersama kami PPI TV Turki bersama aku Ama dalam program Study Abroad. Nah, di episode kali ini kita bakal belajar bahasa Turki bareng-bareng nih sobat. Nah, kita bakal ngebahas apa sih? Kita bakal ngebahas tentang perbedaan alfabet bahasa Indonesia dan Türkçe alfabesi. Penasaran kan? Ayo kita bahas. Nah sobat, kita mau ngebahas tentang alfabet bahasa Turki ini. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau di alfabet bahasa Turki ada 29 huruf nih teman-teman. 21-nya huruf konsonan dan 8-nya huruf vokal. Nah, dari perbedaan pertama antara alfabet bahasa Turki dan alfabet bahasa Indonesia, ada 3 huruf yang dihilangkan dan ada 6 huruf yang ditambahkan nih teman-teman. 3 huruf yang dikurangin ada huruf Q, huruf W, dan huruf X. Sedangkan 6 huruf yang ditambahkan ada huruf E, U, C, dan yumuşak G. Nah, gimana sih cara pelafalannya dan gimana cara penggunaannya di dalam kata-kata bahasa Turki? Ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, di perbedaan pertama ada huruf E nih teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari alfabet bahasa Indonesia, kita punya huruf I nih. Nah, kalau E ini, cara penulisannya sama kayak huruf I tapi tanpa titik nih teman-teman. Kalau untuk cara pemakaiannya, misalkan di huruf dalam bahasa Indonesia, di kata jendela. Di sini kita ngomongnya J ya, bukan jendela gitu ya, tapi jendela. Nah, ini tuh cara pemakaiannya gitu nih teman-teman. Kalau contoh dalam kata bahasa Turkinya, di dalam kata ışık atau artinya lampu atau cahaya. Işık. Jadi ngomongnya ışık, tapi cara penulisannya sama kayak huruf I tanpa titik. Nah, di huruf yang kedua ada huruf E nih teman-teman. Huruf E ini sendiri sama seperti huruf O dalam huruf bahasa Indonesia, tapi ada titik 2 nih di atasnya teman-teman. Nanti cara pengucapannya itu huruf O seperti biasa, tapi lidah kita ditempelkan nih teman-teman ke 2 sisi di bagian bawah. Jadi ngomongnya E. Contoh dalam kata bahasa Turkinya misalkan ördek, artinya bebek. Ördek. Jadi ördek. Jadi E-nya itu rada monyong nih teman-teman. Oke? Nah, kita masuk ke huruf yang ketiga nih teman-teman. Ada huruf U. Sama kayak huruf O tadi. Yang ini huruf U tapi bertitik. Jadi ngomongnya U. Sama kayak yang tadi huruf E. Lidah kita nempel ke 2 sisi gigi bagian bawah. Ngomongnya U. Jadi rada monyong gitu. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Nah, di huruf selanjutnya ada huruf C nih teman-teman. Kalau untuk penulisannya sama seperti huruf S dalam bahasa Indonesia, tapi huruf S-nya ada ekornya nih. Jadi ngomongnya kayak huruf S, Y, A, C. Tapi kalau huruf di bahasa Turki, diejakan dalam bahasa Turki, dia ngomongnya C. Jadi bukan Sya, tapi C. Nah, untuk pemakaiannya di kata bahasa Turki, contohnya apa nih? Şapka, jadi şapka gitu ya, jadi ada kayak huruf Y-nya gitu. Nah, şapka sendiri artinya topi nih teman-teman. Untuk contoh lainnya misalkan ada güneş, artinya matahari, ada juga savaş, atau juga artinya perang. Yeşil artinya hijau, jadi untuk di tengah, di belakang sama nih kayak ada huruf Y-nya. Şapka, güneş, yeşil, jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Oke sobat, kita masuk ke huruf kelima nih. Huruf kelima ini ada huruf C. Huruf C sendiri untuk pemakaiannya sama seperti huruf C dalam bahasa Indonesia, tapi penulisannya nih yang beda nih teman-teman. Penulisannya sama kayak huruf C yang tadi, huruf C tapi berekor. Kalau C ini huruf C tapi berekor. Nah, kalau di Indonesia huruf C ini dibaca huruf C. Kalau di bahasa Turki huruf C biasa dalam bahasa Indonesia kita penyebutannya kayak huruf J nih teman-teman. Jadi untuk C yang normal kayak bahasa Indonesia kita sebut huruf J. Kalau untuk C yang berekor atau kita dalam bahasa Turki kita bilangnya C, itu kita pemakaiannya sama seperti huruf C dalam bahasa Indonesia nih teman-teman. Ada kecampur ya, tapi insya Allah teman-teman paham nih.
Untuk pemakaiannya atau untuk contohnya dalam kata bahasa Turki ada çiçek artinya bunga, apa lagi ya? Ada borç yang artinya hutang, atau juga ada apa ya? Udah kali ya, cukup kali dua contoh ini untuk membantu teman-teman memahami huruf C. Oke, kita lanjut ke huruf terakhir nih teman-teman. Nah, untuk huruf terakhir ini ada yumuşak G nih teman-teman. Untuk pemakaiannya rada susah nih, karena di bahasa Indonesia sendiri kayaknya nggak ada contohnya, atau di bahasa lain juga jarang nih kita temukan contoh-contoh untuk yumuşak G ini sendiri. Kalau untuk cara pembacaannya atau cara pengucapannya itu seperti ada spasi gitu teman-teman, atau ada jeda penekanan ya jatuhnya mungkin. Kita langsung ke contohnya aja nih teman-teman. Misalkan kalau yumuşak G itu ada di tengah-tengah kata, yağmur artinya hujan. Nah, kalau untuk yumuşak G sendiri teman-teman nggak ada nih ditaruh di awal kata, jadi cuma ada di tengah-tengah kata sama ada di akhir kata. Kalau untuk contoh akhir katanya sendiri, misalkan di kata ya artinya minyak, jadi kayak ya ditekankan di ujungnya. Nah, ini gak apa-apa nih, rada kecampur, tapi insya Allah membantu banget ya untuk cara pembacaannya dan cara penggunaannya di huruf-huruf perbedaan ini. Nah sobat, aku mau ngasih satu fun fact nih ke kalian tentang orang Turki, bagaimana sih cara ngucapin huruf R. Nah untuk huruf R ini sendiri, mereka pengucapannya rada cadel gini nih teman-teman. Untuk contohnya gimana ya, misalkan kata terima kasih, teşekkürler, jadi gitu, jadi di ujungnya tuh ada berdesir gitulah R-nya ya. Tapi kalau untuk pengucapan huruf R di awal atau di tengah kalimat mungkin pengucapannya mirip ya, kayak kita ngomong huruf R biasa. Tapi kalau untuk huruf R di akhir kata seperti tadi teşekkürler, itu rada dicadelin gitu nih teman-teman. Itu kalau misalkan kalian mau ngomong seperti native speaker atau orang Turkinya langsung, itu harus diterapkan teman-teman. Jangan lupa ya. Oke sobat, karena kita udah ngebahas tentang 6 huruf perbedaan alfabet Turki dan alfabet Indonesia tadi, dan juga aku udah kasih satu fun fact ke kalian tentang huruf R-nya orang Turki. Udah selesai nih segmen kita hari ini di Study Abroad. Nggak kerasa ya, insya Allah, dan semoga apa yang udah aku sampaikan dan udah kita pelajari bareng tadi bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih udah nonton sampai akhir video kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aku mau ngingetin kalian juga untuk like, komen, dan subscribe PPI TV Turki. Dan juga jangan lupa di stalk juga nih sosial media kita lainnya, terutama di Instagram dan di TikTok nih. Insya Allah akan datang juga nih akun PPI TV Turki. Oke, sekian dulu nih teman-teman dari aku Ama dan kameramen aku Farah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. PPI TV Turki mutlaka izleyelim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.